Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English course with me, Pujari Lestari. And today we are going to learn about procedure text. Nah, ini ada kompetensi inti yang bisa kalian baca karena materi ini akan Miss share ke grup kelasnya. Kemudian ada kompetensi dasar juga yang bisa kalian baca di file yang nanti Miss berikan. Nah, ini adalah indikator pencapaian. Ini adalah penilaian Miss kepada kalian. Yang pertama yaitu kalian dapat menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur tulis pendek dan sederhana terkait dengan resep makanan atau minuman. Kemudian, kalian juga diharapkan dapat menyimpulkan isi teks prosedur yang lisan, pendek, dan sederhana terkait dengan resep makanan atau minuman yang telah kalian pelajari. Nah, ini ada tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, setelah kegiatan mengobservasi menonton video, siswa mampu menganalisa generic structure dan language feature dari procedural text. Kemudian, siswa berkolaborasi dengan guru untuk mencoba menganalisa generic structure dan language feature pada teks prosedur lain. Nah, di materi ini nanti kita akan menonton video bersama-sama dan menganalisa bersama-sama suatu teks prosedur. Nah, ini yang pertama mengenai definisinya. Definition of procedural text. Text that explain how something works or how the use instructory operation manual. Jadi, teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana untuk menggunakan sesuatu sesuai dengan instruksinya. Nah, kemudian ada tujuan dari teks prosedur, yaitu yang pertama untuk menunjukkan bagaimana untuk membuat sesuatu, kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana menggunakan sesuatu dengan benar. Kemudian yang ketiga untuk menjelaskan bagaimana untuk menggunakan sesuatu. Kemudian yang keempat yaitu untuk memberikan arahan dalam penggunaan suatu alat. Kemudian yang ketiga yaitu generic structure-nya. Ada goal, biasanya itu ada di judul atau title. Kemudian ada bahan-bahannya. Dan yang ketiga ada langkah-langkah dalam pembuatan suatu resep. Kemudian ada language features. Biasanya yang pertama menggunakan imperative sentence seperti cut, put, blend, dan lain-lain. Imperative sentence itu adalah kata perintah. Kemudian yang kedua ada temporal conjunction, yaitu seperti after that, next, the last. Nah, fungsi temporal conjunction ini karena teks prosedur itu adalah teks yang mempunyai langkah-langkah yang sesuai dengan jadi berurutan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menonton video bersama-sama. Hi everyone. Today Nah, teman-teman, setelah kita menonton video tadi, mari kita
menganalisa teks prosedur yang satu ini. Ini adalah judulnya How to Make Apple Pudding. Nah, tadi generic structure yang pertama ada goal. Goalnya apa? Biasanya ada di title. Titlenya How to Make Novel Apple Pudding. Jadi goalnya itu adalah bagaimana cara membuat novel apple pudding. Kemudian materials kita bisa lihat dari sini. Biasanya tertulis ingredients atau bahan-bahan. Yang pertama, 4 green apples. Kemudian self-raising flour, butter or margarine, caster sugar, and water. Kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya terdapat di method. Yang pertama, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl, wrap in margarine using a spatula. And then number 2 and then number 3. Okay. Nah, selanjutnya tadi ada language features. Yang pertama, mengandung imperative sentence. Imperative sentence ini yang mana sih yang di sini? Ini ada place, stir, wrap, seperti itu. Kemudian ada temporal conjunction. Seperti di sini tidak ada temporal conjunction. Tetapi jika kita menggunakan temporal conjunction di nomor 1, 2, 3 ini bisa menggunakan dengan awalan first, place apple in a heat-proof dish, then place flour in a bowl. After that, wrap in a margarine using a spatula. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekian materi hari ini. Selanjutnya kita berdiskusi bersama-sama di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.